Maka orang yang kalbunya lupa kepada Allah, ulaika hizbus syaitan. Hati-hati ini Bapak Ibu. Allah yang menyatakan. Kita kira kita ini pasukan-pasukan Allah di bumi, ternyata jadi pasukannya syaitan di bumi. Pakai songkok, baju koko, pakai sarung, pakai sorban, dikira pasukan-pasukan Allah, sekalinya pasukan syaitan. Dan ini misinya iblis. Dia menyerang manusia dari segala penjuru agar dia masuk ke dalam kolbu kita. Kalau kolbu kita ada nur, dia tidak bisa masuk. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis membisik-bisikkan talbis, tipu dayanya ke dalam kolbu manusia. Nah, kalau di situ ada nur, dia tidak bisa masuk. Jadi tidak berhenti Bapak Ibu iblis itu menggoda sampai kita nanti sakaratul maut. Itu finalnya. Dan final kehidupan kita pada sakaratul maut. Apakah kita termasuk di dalam orang yang orang yang selamat atau termasuk dalam orang yang celaka? Itu penentuan Bapak Ibu. Ketika Abah ditanya, Abah kenapa berani mentalkin orang-orang yang tidak ngerti syariat? Apa kata Abah? Kata beliau, Abah menyelamatkan rohnya, syariatnya mereka cari sendiri, bukan nanti datang sendiri. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan utlubil ilma walau kana bainahu wa bainaka min bahrun minan nar. Wa qala aidan wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, jamaah majelis zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan segala hajat kita, baik urusan dunia dan akhirah. Dijadikan Allah keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang saleh dan salehah. Dengan berkah sahibul manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, dengan karamah Syekh Mursyid Al-Arif Billah Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin.
Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para mubalik, tokoh masyarakat yang saya tidak hafal satu persatu. Mudah-mudahan beliau, para ustadz kita, para mubalik kita senantiasa Allah tambahkan ilmu pengetahuannya. Allah kuatkan iman, Islam dan ihsannya, dan diberikan kemampuan untuk istiqamah di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang kami hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Bapak Haji Ferry dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Haji Ferry dan seluruh jajaran kepengurusannya Allah berikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan juga yang kami hormati para pemangku manaqib, pimpinan khotaman, mudah-mudahan beliau semua Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk istiqomah di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan juga yang kami hormati semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah pada malam hari ini kita diberi Allah hidayah serta taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama hadir, meluangkan waktu, meninggalkan sesaat kesibukan, kesenangan, kenikmatan, kelezatan duniawi kita masing-masing, dengan bersama-sama kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama belajar mengikuti tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid Guru Agung Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, yaitu melaksanakan khidmat ilmiah, khidmat amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, thariqah yang telah bersama-sama kita ditakdirkan Allah mengikuti, mengamalkannya, ini satu pengetahuan yang langka, satu pengetahuan yang sulit kita temukan, dan seorang guru yang mursyid itu langka ditemukan pada akhir zaman. Jadi kita bersama-sama para ikhwan wal akhwat yang telah bergabung di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, maka kita bersama-sama mendapat satu anugerah rezeki, nikmat yang sangat mahal harganya, yang tidak bisa kita bayar dengan materi dunia,
kita ditakdirkan Allah bertemu dengan guru yang mursyid. Ini satu pengetahuan yang langka ditemukan, karena seorang guru yang mursyid itu langka ditemukan pada akhir zaman ini. Maka kita bersyukur Allah takdirkan kita bertemu dengan beliau, kita mengikuti tuntunannya. Dan ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin dijadikan Allah menjadi baik. Kata ulama sufi, apabila Allah menginginkan seorang hambanya itu menjadi baik, yang pertama Allah bukakan kepada hamba itu pintu zikir kepada Allah. Siapakah pintu zikir kepada Allah? Pintu zikir adalah syekh yang mursyid. Coba Bapak Ibu, dulu sebelum kita ditalkin, rindu tidak kita dengan la ilaha illallah? Sebelum kita ditalkin dulu, bisa tidak kita mengingat Allah? Merasa ada yang hilang tidak ketika kita lupa kepada Allah? Dulu kita tenang-tenang saja, mau lupa selupa-lupanya. Dalam solat pun muzabzabina bainas sama'i wal ard, rohaninya gentayangan di antara langit dan bumi. Kita tidak merasa ada sesuatu yang rugi. Setelah kita mendapat talqin daripada guru yang mursyid, lalu ketika sesuatu itu hilang dari dalam kolbu kita, karena kita sudah memiliki pengetahuan itu yang telah ditanamkan dan kita minta kepada beliau, maka ketika lupa kita akan mencari seolah-olah ada yang hilang. Dan ini memang sesuatu yang mahal harganya. Ketika kolbu itu lupa berzikir, itu hakikatnya musibah besar bagi para kekasih Allah. Kita mengukur musibah karena dijarah saja, habis rumahnya dijarah, dibakar para pendemo. Kita ngukur hanya itu saja musibah. Kolbunya 24 jam tidak bisa mengingat Allah, dia tidak menganggap itu musibah. Padahal lupa kepada Allah itu musibah besar. Kenapa tidak menganggap itu musibah? Karena dia tidak memiliki nur itu di dalam sirnya. Dan itu yang sangat mahal harganya. Karena ketika kolbu manusia ini terlepas daripada hubungannya dengan Tuhannya, maka dia dikuasai oleh iblis. Dan ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan besar di muka bumi ini. Bermacam-macam kerusakan di muka bumi itu karena akibat daripada manusia itu melupakan Allah. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Kata Allah, iblis telah menguasai kepada manusia. Apa buah daripada iblis menguasai manusia? Fa'ansahum dzikrallah, dilupakanlah mereka daripada mengingat Allah. Ketika sudah manusia dilupakan dari mengingat Allah,
Ulaika hizbus syaitan. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, mereka itulah pasukan-pasukan syaitan di bumi. Ini yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Bukan kurang pangkatnya, bukan kurang gelarnya, bukan kurang duitnya, banyak duitnya, di belangkasnya itu penuh dengan dolar. Hambur-hambur aja dolar. Bukan kurang duitnya, bukan kurang besar rumahnya, ndak. Bukan kurang banyak mobilnya, bukan kurang tenar, tapi kurangnya ingat kepada Allah. Zikirnya itu dilupakan, akhirnya dia dikuasai oleh iblis. Tidak pernah merasa cukup, kurang terus. Tidak ada zuhud, tidak ada qanaah di dalam dirinya. Padahal tetangga di sampingnya rumahnya mau rebah, dia bikin istana megah di tengah-tengah orang yang tidak mampu, tapi tetap merasa kurang. Karena yang kurang itu bukan kebutuhan jasmaninya. Kebutuhan jasmaninya tidak kurang. Apa yang diingini jasmaninya semuanya dicukupinya. Tubuhnya ingin dingin sejuk, dia beli AC. Tubuhnya ingin makanan yang bergizi, sudah disiapkan semua makanan oleh negara. Sudah ada makanan di sekelilingnya, tinggal beli, duitnya banyak. Tapi makanan ruhaninya yang kurang. Qalbunya gersang. Rumahnya full dengan AC, setiap sudut ada AC, tapi masih terasa panas. Bukan jasadnya yang panas, tapi ruhnya yang panas, gelisah. Bagaimana ini, bagaimana ini, waduh bahaya gara-gara omongan saya. Bagaimana ini, gelisah, takut. Karena kalbunya kosong dari nur jalalullah. Maka orang yang kalbunya lupa kepada Allah, ulaika hizbus syaitan. Hati-hati ini Bapak Ibu. Allah yang menyatakan. Kita kira kita ini pasukan-pasukan Allah di bumi, ternyata jadi pasukannya syaitan di bumi. Pakai songkok, baju koko, pakai sarung, pakai sorban, dikira pasukan-pasukan Allah, sekalinya pasukan syaitan. Kita melihat casingnya, tertipu dengan atribut-atribut yang dia pakai. Allah melihat qalbunya, apakah dia dalam ingat atau dia dalam ghaflah illallah. Karena ini penyakit yang paling berbahaya. Sombong, iri, dengki itu tidak berbahaya Bapak Ibu. Itu cuma akibat. Sebab daripada lupa itulah timbulnya sombong. Sebab daripada lupa itulah timbulnya ujub, dengki, merasa hebat, merasa kuat, merasa pandai. Itu karena daripada lupa. Semua itu hanya akibat. Sebabnya adalah ghaflah. Ibaratnya kenapa datangnya lalat, kenapa adanya belatung, kenapa ada cacing. Apa penyebabnya? Karena di situ ada bangkai.
Orang yang pandai, orang yang cerdas bukan memburu ngusir lalatnya, bukan ngusir belatungnya, bukan ngusir cacingnya. Diusir satu datang 1000, diburu lalatnya satu datang 1000. Capek memburu, yang diburu ndak habis-habis, akhirnya pegel. Ini orang udah pintar. Orang yang pandai itu bukan lalatnya yang diburu, diusir, tapi bangkainya yang dibuang. Apa penyebab adanya sombong, hiri, dengki, ujub, sum'ah, takabur, riya? Karena sebab daripada ghaflah illallah, lupa kepada Allah. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Kata Allah, adapun orang yang di dalam kolbu mereka mempunyai satu penyakit hati. Marad itu dalam kaidah ilmu nahwu namanya isim mufrad, maknanya satu. Fazadathum rijsan ila rijsihim, Allah tambahkan kepada mereka dari satu penyakit itu kotoran di atas kotoran mereka. Jadi dari satu penyakit bermunculan penyakit-penyakit yang lain. Dari virus itu timbul pilek, dari satu virus itu jadi mah, jadi macam-macam, hanya dari satu virus. Fazadathum rijsan ila rijsihim, Allah tambahkan kepada mereka kotoran di atas kotoran mereka. Artinya bertumpuk-tumpuk sifat-sifat yang tidak baik. Lalu apa kata Allah? Wa matu wa hum kafirun, dan dia mati dalam keadaan kafir. Lalu apa satu penyakit hati yang menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lain? Rijsan ila rijsihim, yaitu ulama sufi mengkaji, ternyata penyakit itu namanya penyakit ghaflah illallah, penyakit lupa kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah memiliki pengetahuan itu, tinggal menindaklanjuti, melatih terus dalam keadaan apapun, berdiri, berduduk, berbaring. Kita terus berusaha untuk bisa selalu mengingat Allah, walaupun dari segala penjuru, dari segala sisi kita digempur oleh syaitan dan nafsu, agar kita jangan bisa mengingat Allah. Karena mengingat Allah ini Bapak Ibu yang paling sulit. Ngingat anak, ngingat istri, ngingat masalah, ngingat kreditan yang belum lunas, ndak perlu mikir kita. Ndak perlu belajar, itu otomatis bisa sendiri. Siapa yang ngajarin kita dulu ingat anak? Anakku di mana, bagaimana kuliahnya, bagaimana sekolahnya? Siapa ngajarin? Tidak ada. Memang kita dididik oleh iblis 24 jam hanya yang diingat itu saja. Dari bangun tidur sampai mau tidur, sampai tidur lagi. Anakku, istriku, pekerjaanku, masalahku, angan-anganku, keinginanku, cita-citaku. Memang dididik kita untuk hanya seperti itu saja, agar kita melupakan Allah. Dan ini misinya iblis. Dia menyerang manusia dari segala penjuru agar dia masuk ke dalam kolbu kita. Kalau kolbu kita ada nur, dia tidak bisa masuk. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis membisik-bisikkan talbis, tipu dayanya ke dalam kolbu manusia.
Nah, kalau di situ ada nur, dia tidak bisa masuk. Ketika dia tidak mampu masuk ke sana, bagaimana strategi iblis lagi Bapak Ibu? Tidak berhenti iblis itu dalam membuat kita agar lemah, agar kita tergoda, agar kita lupa kepada Allah. Apa strateginya lagi? Dia menggoda orang lain untuk menggoda kepada kita. Itu katakan orang-orang gila semua itu. Itu katakan orang-orang sesat semua itu. Itu katakan orang-orang yang tidak cinta lagi dengan dunia, orang yang sudah ingin mati semua. Akhirnya lemas, diomongin lemas, akhirnya ndak turun lagi khotaman, ndak mau lagi zikir. Jadi tidak berhenti Bapak Ibu iblis itu menggoda sampai kita nanti sakaratul maut. Itu finalnya. Dan final kehidupan kita pada sakaratul maut. Apakah kita termasuk di dalam orang yang orang yang selamat atau termasuk dalam orang yang celaka? Itu penentuan Bapak Ibu. Nah, maka alhamdulillah kita punya pengetahuan yang luar biasa, pengetahuan yang langka, dan sudah kita miliki, sudah kita dapatkan, tinggal kita sama-sama latihan, kita sama-sama mengamalkan sesuai apa yang menjadi ketentuannya. Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, lalu di dalam kehidupan kita umat Islam, apakah hanya zikir ini saja? Apakah Islam itu hanya zikir? Atau apakah Islam itu hanya thariqah? Ternyata tidak seperti itu. Thariqah memang bagian daripada Islam, tetapi Islam bukan hanya thariqah. Ini harus kita paham ini para ikhwan. Kita dapat mutiara di dalam kehidupan kita ini sebagai umat Islam. Ini langka pengetahuan. Kita cari lagi pengetahuan lain. Apa yang perlu kita cari? Ilmu fiqih. Hati-hati ikhwan, jangan tidak belajar ilmu fiqih. Tidak ada satupun di antara kita yang diajarkan oleh Abah Anom fikihnya. Kami para wakil talqin pun tidak diajarkan fikih. Tadi kita membaca mangqobah, jangan sekedar dibaca saja. Apakah itu hanya untuk Syekh Abdul Qadir mencari guru? Beliau berguru dengan seorang ahli fikih. Jangan dianggap enteng ilmu fikihnya. Ilmu syariat itu asasnya thariqah. Bagaimana bangunan thariqah bisa dibangun dengan sempurna, dengan baik, kalau pondasi syariatnya rapuh. Orang thariqah lebih ihtiyat, lebih berhati-hati di dalam mengamalkan ilmu fikih. Lebih teliti. Ini sedikit saya ceritakan. Sufi besar pada masa lalu, mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau punya khaddam. Khaddamnya ini setiap hari menyediakan susu untuk beliau. Setiap pagi disediakan susu.
Khaddam itu orang yang hidupnya hanya untuk tuannya, dan dia bisa diperjualbelikan pada masa itu, pada masa perbudakan. Khaddam bila ujrah. Kalau sekarang sudah khaddam bil ujrah, ada bayaran. Dulu tidak, kerjanya pun untuk tuannya. Khaddamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq setiap hari menyediakan susu untuk beliau. Setiap pagi disediakan susu, beliau tanya, "Hai Khaddam, dari manakah engkau mendapat susu ini?" Kata khaddamnya, "Dari kerjaku yang halal, hai tuanku." Diambil, diminum oleh beliau. Ini saya ceritakan syariat nih. Besok lagi disediakan lagi susu oleh khaddamnya. Sebelum beliau minum, tanya lagi, "Dari manakah engkau dapat susu ini?" Kata khaddamnya, "Dari hasil yang halal, hai tuanku." Sampai 1 minggu beliau bertanya. Seperti itu terus jawaban khaddamnya. Hari ke-8 beliau tidak tanya, langsung minum. Ketika beliau setelah selesai minum, khaddamnya ganti bertanya, "Ya tuanku, kenapa engkau tidak bertanya apa yang engkau minum itu?" Karena dia sudah yakin mungkin bahwa khaddamnya ini orang yang baik. Lalu setelah itu ditanyalah oleh beliau, "Dari manakah engkau dapat susu itu?" Kata khaddamnya, "Dari hasil yang tidak benar, hai tuanku." Langsung beliau keluar, dimuntahkan susunya. Karena Rasulullah menyatakan, "Kullu jasadin nabatahan haramin fannaru aulabi." Setiap jasad yang besar hasil daripada yang haram, neraka yang memakan jasad itu. Imam Ghazali memahami dari hadis ini, seandainya dia mampu melakukan ibadah, kata Imam Ghazali, ibadahnya akan rusak. Apa hikmah dari ini Bapak Ibu? Lekas kita bertaubat. Kalau ada kita melakukan salah, kita telah memiliki guru yang luar biasa. Jangan sampai kita menjatuhkan kemuliaan guru kita dengan sebab apa yang kita lakukan. Itu muridnya Abah Hanom, kerjaannya ndak baik. Itu muridnya Abah Hanom. Jadi yang disebut bukan kita, nama besar guru kita yang menjadi rusak. Ini membahayakan juga bagi kita. Maka kita harus lebih ihtiyat. Kita ini orang tasawuf, walaupun belum sufiyin, karena kita baru belajar untuk mencapai menjadi sufi. Yang sufi itu syekhnya, guru yang mursyid itu bergelar sufi. Para murid ini orang yang memproses dirinya untuk mencapai kepada derajat sufiyin, orang yang bersih kalbunya. Artinya apa dari kajian ini? Mari kita belajar ilmu syariat. Karena tidak ngerti ilmu syariat dikira halal semua. Ini halal, macam-macam seolah-olah halal. Kenapa dia nganggap halal? Karena tidak tahu. Kalau sudah belajar syariat, oh ini tidak halal, oh ini haram, ini makruh. Akhirnya kita berhati-hati. Ini syariatnya ini para ikhwan wal akhwat. Pondok Pesantren Suryalaya motonya adalah ilmu amaliyah. Amaliyah harus ilmiah. Di mana ilmu syariatnya? Kita beramal, Bapak Ibu sholat bagaimana?
Di mana ilmu sholat kita dapat? Abah Anom tidak mengajarkan sholat kepada kita. Jangan sampai ada yang berkata saya sholat seperti ini, Abah Anom ngajarin, wah kualat sampai. Mau menyelamatkan diri, jual nama guru. Mau berlindung dari kesalahan, menjual nama guru, 2 kali salah akhirnya. Kenapa kamu sholat seperti itu? Abah Anom ngajarin. Abah tidak ada ngajarkan fikih kepada kita. Ketika Abah ditanya, Abah kenapa berani mentalkin orang-orang yang tidak ngerti syariat? Apa kata Abah? Kata beliau, Abah menyelamatkan rohnya, syariatnya mereka cari sendiri, bukan nanti datang sendiri. Ini ada yang mengatakan yang penting zikir, nanti yang lain datang sendiri. Harapan, silahkan buktikan. Karena Rasulullah menyatakan dalam satu hadis, al-ilmu bit ta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Belajar harus kepada ahlinya. Sebagaimana dalam Mangqabah, Syekh Abdul Qadir mencari guru-guru yang ahli. Bukan Google yang ahli itu, bukan YouTube, Facebook yang ahli itu, bukan. Ulama yang dia benar-benar mengkaji pengetahuan itu. Dan Allah pun memerintahkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini wajib menuntut ilmu. Tanya oleh kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak mengerti. Siapa ahli di dalam ilmu fikih? Siapa ahli di dalam ilmu tasawuf? Siapa ahli di dalam ilmu kalam, ilmu tauhid? Kita tanya. Nanti kalau bahaya kita terjebak di dalam firqah mufsidah, mazhab yang sesat di dalam ilmu tauhid. Kita tidak tahu bahwa kita sudah terjebak dalam mazhab yang sesat itu. Lalu ukuran benar atau salahnya sesuatu itu, apakah menurut akal dan nafsu kita masing-masing? Ukuran standar benar sesuatu itu menurut ahlinya. Kalau kata ahli benar, maka benar. Maka Allah pun memerintahkan seperti itu. Nabi pun mengingatkan, idza wudhi'a syai'u bighairi mahalliha fantazirus sa'ah. Kata Nabi, apabila sesuatu diserahkan bukan kepada yang ahlinya, silahkan tunggu kehancurannya. Tidak ahli fikih ngajar fikih. Orangnya tidak ahli fikih, ngajar fikih. Melihat di buku terjemahan. Rukun sembahyang ada 13. Yang pertama niat. Lalu kapan niatnya? Dia tidak ngerti di situ. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi niat sama takbiratul ihram dipisah. Padahal menurut ahli fikih niat besertaan takbiratul ihram. Hati-hati ini. Allahu Akbar. Di situ adanya niat, bukan niat duluan di rumah tadi udah niat, di masjid langsung tinggal takbir. Itu siapa yang ngajarin? Karena sebab belajar sama Google. Ayo Bapak Ibu, para ikhwan wal akhwat, bagian daripada akhlak, buah daripada zikir, kita menghormati ulama sezaman. Menghormati itu bukan ketika dia lewat tunduk, ya Pak Ustadz, bukan seperti itu. Bagian kita menghormati, kita mengambil ilmu pengetahuan yang Allah titipkan kepadanya. Itu bagian daripada menghormati ulama sejaman. Jangan sampai dikatakan orang, oh itu orang thariqah, sholat aja sembarangan, belajar sama saya ndak mau.
sombong lo. Marah dikatakan orang sombong. Memang benar kita salah. Ayo para ikhwan wal akhwat, bagian daripada kita menghormati ulama sejaman, kita menuntut ilmu kepadanya. Memang kita tidak diajarkan itu oleh Abah Hano. Pak Ustadz, rukun wudhu ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Nggak lama belajarnya. Hati-hati Bapak Ibu, sholat itu ibadah andalan kita. Sholat itu andalan. Kalau sholatnya benar, Allah tidak akan menghisap semua amal kita yang lain. Nah, yang andalan ini kurang menjadi perhatian kita. Ini kita banyak melihat, mohon maaf ikhwan, sholat tidak pakai tomak nina. Jangan dikatakan Abah Hano mengajarkan seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini siapa gurunya ini? Jangan membuat pahaman sendiri. Jangan membuat hukum sendiri. Bertanggung jawab sendiri kita di hadirat Allah. Sanggup enggak Bapak Ibu? Tanggung jawab sendiri di hadirat Allah. Nanti ketika dilihat rekaman CCTV ibadah kita, hai fulan bin fulan, kenapa kamu sholat seperti ini? Siapa ngajarkan? Saya ngira-ngira aja ya Allah, pentungin langsung Pak. Mau kembali ke dunia udah ndak bisa lagi, nangis darah ingin kembali ke sini. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Posisi kita sudah diganti oleh anak kita. Mungkin istri kita udah diambil orang. Harta kita udah diwaris oleh anak-anak kita. Ini para ikhwan wal akhwat, ayo kita belajar fikih. Tadi kita sudah mendengar mangkoba Syekh Abdul Qadir mempunyai guru yang ahli syariat. Abah pun banyak guru syariat beliau. Guru fikihnya, guru nahu beliau, guru saraf. Cuma kita tidak perlu belajar itu. Kalau nahu saraf itu hanya untuk orang-orang yang ingin mengajarkan ilmu-ilmu itu saja. Karena ilmu nahu, ilmu saraf bukan ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu kifayah. Di negeri ini, di kampung ini, di kelurahan ini, kecamatan, jangan sampai tidak ada orang yang ahli ilmu nahu, ilmu saraf. Karena fardu kifayah artinya satu kampung tidak ada yang alim, maka berdosa semua orang di kampung itu. Harus ada yang mengkaji ilmu itu. Maka ilmu yang fardu ain, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, 3 ilmu itu yang wajib. Nah, kita sudah mendapatkan ilmu tasawufnya, tinggal ilmu fikihnya kita cari. Ayo para ikhwan wal akhwat, kali lagi kita cari ilmu pengetahuan, ilmu fikih, nanti ilmu tauhid, biar sempurna di dalam perjalanan kita. Maka Allah memerintahkan fadkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam seluruhnya, bukan hanya mengambil bagian daripada Islam, masuk seluruhnya. Fikihnya, tauhidnya, tasawufnya kita pelajari. Jangan hanya belajar satu fikihnya saja, tasawufnya tidak, dan sebagainya. Maka sempurna. Nah ini, jadi mudah-mudahan kita semua para ikhwan wal akhwat di dalam perjalanan kita kaji apa yang kurang. Zikir ini membersihkan kolbu agar bisa melihat kekurangan-kekurangan pada diri kita. Bukan merasa lebih cukup, yang lainnya itu kecil. Tidak seperti itu cara pemahamannya. Jadi agar kelihatan aku kurang di sini dan sebagainya. Nampaklah aib-aib pada dirinya.
Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada para ikhwan wal akhwat. Pertama dalam rangka mengamalkan apa yang jadi pada mursyid kita, dan juga mari kita belajar pengetahuan-pengetahuan yang fardu ain yang belum kita miliki, belum bertanya kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab.